Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, kesempatan yang baik ini kita coba bincangkan tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang cukup menarik, bahkan kemudian juga menjadi perbincangan publik antara pro dan kontra. Tetapi ternyata sebelum keluarnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini juga Gubernur DKI sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 7/SE/2021 di bulan Agustus, ya, di akhir tanggal 30 Agustus tahun 2021. Oleh karena itu tentu kita akan coba bahas Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan surat edaran Gubernur DKI nomor 7/SE/2021, sebuah perbandingan. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan surat edaran Gubernur DKI nomor 7/SE/2021 ini tentu di wilayah publik terjadi pro dan kontra ini. Kita akan coba lihat. Misalnya mereka yang pro dan mereka yang kontra. Yang kontra itu terutama datang dari kalangan ormas Islam, bahkan kemudian juga ada salah satu dari partai politik yang berbasis Islam juga menyampaikan keberatan, bahkan menuntut untuk direvisi atau dicabut Permendikbud ini. Bahkan yang terbaru kemudian hasil ijtima ulama juga menyatakan hal yang sama untuk direvisi atau dicabut Permendikbudristek nomor 30 ini. Pandangan-pandangan mereka terutama terkait dengan berpotensinya Permendikbud ini untuk melegalkan tindak asusila dan seks bebas berbasis persetujuan, ya, terutama yang tertuang pada pasal 5 ayat 2 itu. Bahkan kemarin yang terbaru ada analisis dari Indra Kusuma itu, regulasi ini menafikan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada konsideran mengingat. Jadi pada konsideran mengingat itu tidak dicantumkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Padahal ini sangat urgen, ya, untuk sebuah pertimbangan dalam membuat regulasi. Apa bunyinya? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kalau ini kemudian dicantumkan, maka tidak mungkin Permendikbud ini menafikan kata-kata keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ini. Ya, masih menurut Indra Kusuma rasanya tidak mungkin kalau kemudian pembuat regulasi ini dengan melupakan atau menafikan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 ini. Tetapi di tengah ramainya masyarakat kontra terhadap Permendikbud ini, Kemendikbudristek berdalih bahwa untuk melakukan pembelaan terhadap regulasi ini, bahwa regulasi ini dibuat untuk melakukan tindak pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi tidak kemudian dengan Permendikbud ini mencoba untuk melegalkan, ya, seks bebas atau bahkan juga LGBT, ya. Lalu kemudian Mas Menteri Nadiem Makarim juga menyampaikan regulasi ini dibuat karena saat ini Indonesia tengah mengalami situasi darurat kekerasan seksual termasuk di lingkungan perguruan tinggi, dan Permendikbud ini, kata Nadiem Makarim, bukan melegalkan seks melainkan untuk melindungi korban kekerasan seksual, ya.
Nanti bahwa kemudian ada diksi yang menjadi perdebatan itu coba nanti kita bahas di berikutnya. Bahkan ada beberapa kalangan LSM, aktivis HAM, sampai kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia ini juga mendukung Permendikbud-Ristek ini, ya, dengan pernyataan bahwa tidak ada legalitas perzinaan dalam regulasi ini. Ya, kemudian bahkan kemarin saya baca ada pandangan dari salah satu tokoh misalnya yang berlama-lama di Jepang pendidikan selama 10 tahun, yang kemudian juga menganut pandangan liberal bebas dalam konteks seks ini. Dia mengatakan Nadiem memang lulusan Amerika Serikat, tetapi tidak berarti bahwa penganut seks bebas. Ini regulasi dibuat untuk melakukan pencegahan, dan bukan berarti bahwa orang akan melakukan seks bebas termasuk di kampus kalau kemudian ada regulasi ini dibuat. Jepang, kata dia, dengan pandangan yang liberal bebas dalam konteks seks, tidak ada yang melakukan hubungan seks itu di kampus. Justru dia mengatakan di negeri ini yang masih ada terjadi dengan pandangan yang tadi tidak bebas, tapi di taman, kemudian di tempat-tempat publik tertentu ada dilakukan seks bebas semacam ini katanya. Kemudian ini menarik lagi, tadi saya sampaikan tentang surat edaran Gubernur DKI nomor 7 tahun 2021 ini, yang sama juga bicara tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau Permendikbud-Ristek nomor 30 ini menimbulkan reaksi yang sedemikian luas, surat edaran gubernur ini sejauh ini regulasi yang dibuat oleh Gubernur DKI baru direspon oleh Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta pemuatan aturan soal perbuatan yang dilarang agama dalam SE nomor 7 tahun 2021 tersebut. Jadi Pak Wakil Ketua MUI meminta agar aturan soal perbuatan yang dilarang agama juga masuk pada konsideran di surat edaran gubernur tersebut. Baik, kita akan coba lihat seperti apa Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 dan potensi legalitas seks yang kemudian ini menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini ruhnya dibuat sebagai cara pencegahan kekerasan seksual di kampus. Regulasi ini hadir ingin negara melindungi dosen dan mahasiswa dari tindak asusila. Itu yang tadi saya sebutkan, bagaimana Mas Menteri juga kemudian Kementerian Pendidikan menyampaikan ini sebuah tindak pencegahan. Misalnya disebutkan di pasal 1 bahwa kekerasan seksual didefinisikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini yang disebutkan di pasal 1 ya, definisi tentang kekerasan seksual itu. Kemudian yang menjadi sorotan publik, terutama mereka yang kontra terhadap Permendikbud-Ristek ini adalah di pasal 5. Ya, pada pasal 5 di ayat 2 misalnya, dalam pasal tersebut itu dijelaskan cakupan tindakan kekerasan seksual yang mengecualikan persetujuan alias konsen. Jadi ada kata persetujuan di situ. Ya, tanpa persetujuan. Frasa tanpa persetujuan ini menuai protes lantaran bisa ditafsirkan melegalkan zina jika kedua belah pihak saling menyetujui tindakan seksual. Jadi kata-kata persetujuan ini menurut mereka yang kontra terhadap Permendikbud ini membuka peluang untuk melegalkan zina
jika dalam bahasa Arab itu antarodhim minkum, mereka suka sama suka, ya maka tindakan itu bisa dilegalkan. Hal itu misalnya tertuang pada pasal 5 ayat 2 di poin B, F, G, H, J, K, L, dan M. Mari coba kita lihat satu persatu ya. Di pasal 5 ayat 2 itu, di poin B misalnya disebutkan memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Lalu poin F, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi ada kata-kata persetujuan di situ. Poin G, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu poin H, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu poin J, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Jadi lagi-lagi kalau kemudian disetujui ini nggak masalah gitu. Poin K, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Poin L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Dan poin H, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Ini frasa tadi tanpa persetujuan itu yang kemudian menimbulkan kontra ya di kalangan masyarakat, dan dianggap ini membuka peluang untuk melakukan pelegalan terhadap perzinaan LGBT kalau kemudian tadi catatannya mereka suka sama suka, mereka setuju terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi kemudian selanjutnya di peraturan ini disebutkan dianggap tidak sah dalam hal korban. Tadi kata-kata persetujuan itu tetap tidak sah kalau A, memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih di bawah umur. Kemudian yang B, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa dan atau menyalahgunakan kedudukannya, jadi di bawah intimidasi ya. C, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba. Berikutnya mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. E, memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. F, mengalami kelumpuhan sementara, tonic immobility, dan atau G, mengalami kondisi terguncang. Jadi artinya poin-poin tadi itu yang diperdebatkan dengan persetujuan tadi itu tidak berlaku kalau terjadi pada persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan. Misalnya di bawah umur, di bawah tekanan dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat surat edaran nomor 7 tahun 2021 dan pencegahan tindak pelecehan seksual yang diedarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Poin pertama, A, pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. B, pelecehan lisan termasuk ucapan verbal, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual. Kemudian berikutnya pelecehan psikologis atau emosional termasuk permintaan atau ajakan yang disampaikan secara terus-menerus dan atau tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Ini yang diedarkan ya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu upaya yang dilakukannya adalah pertama, membangun komitmen dalam upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual. Kemudian kedua, mewajibkan seluruh pegawai untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual. Ketiga, Anies juga meminta ada internalisasi dan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja. Dan bahkan kemudian juga dibuka link pengaduan ya, dibuka link pengaduan kalau terjadi tindak-tindak yang tadi disebutkan itu. Nah ternyata
Ini persoalan beda diksi saja ya. Misalnya kita lihat pada Permendikbudristek-Dikti itu pada pasal 5 yang tercantum di Permendikbud tadi yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim, ini soal diksi consent atau persetujuan. Sementara di edaran Gubernur Anies pada poin 1 huruf A dan B itu menggunakan diksi yang tidak diinginkan. Sementara Permendikbud tadi 30 menggunakan diksi tanpa persetujuan korban. Jadi yang satu diksinya adalah persetujuan, sementara yang lain yang tidak diinginkan gitu. Ya, tapi kesamaannya isu antar keduanya baik Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 maupun surat edaran nomor 7 tahun 2021 ini yakni tentang pencegahan kekerasan seksual. Tetapi dua regulasi itu ya ternyata menimbulkan reaksi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini banyak menimbulkan reaksi dari kalangan ormas Islam, bahkan yang terbaru kemarin hasil ijtima ulama juga menolak Permendikbud ini atau direvisi. Walaupun kemudian terjadi pembelaan dari LSM, aktivis HAM dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan surat edaran nomor 7 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sejauh ini baru datang dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta tentang ajaran Islam juga terkait dengan persoalan seksual ini juga dimasukkan dalam surat edaran ini. Tetapi kemudian juga yang terbaru itu ada reaksi dari PKS melalui Mardani itu, dan dia akan mengatakan akan memberikan sikap resmi setelah mempelajari surat edaran ini. Dan tentu karena ini wilayah daerah, maka PKS DKI yang nanti akan menyampaikan tentang hasil kajian dari surat edaran Gubernur DKI ini. Baik, saya kira itu beberapa hal, tetapi tentu semangatnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat itu harus terus memuat ruh bahwa negara kita ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian seluruh regulasi itu hadir untuk juga melindungi rakyat Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.